Setiap menghadapi krisis, kita itu disuruh bersabar ya sebagai umat Islam. Namun, apakah hanya dengan bersabar saja itu membuat permasalahan ekonomi kita itu tertuntaskan? Nonton video ini hingga usai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Setelah sebelumnya kita merasa lega ketika tanggal 1 September kemarin tidak jadi naik harga BBM, tiba-tiba saja nggak ada hujan dan nggak ada badai, jam 1 siang Sabtu kemarin kita harus menerima sebuah realita jika kita kedepannya harus membeli minyak pertalite untuk motor kita dengan harga 10.000 per liter. Terlepas suka tidak suka, senang tidak senang, itu sudah menjadi realita yang harus kita hadapi bersama, yang mungkin akan berat selama sebulan atau 2 bulan ini. Karena kenyataan yang harus kita terima bahwa BBM naik itu adalah fakta, dan pendapatan kita yang masih sama itu adalah realita. Dan tentu hal ini memaksa kita agar segera dapat beradaptasi dengan kenyataan yang baru. Ya, tidak perlulah kita memaki pemerintah maupun mempertanyakan lagi kemana anggota elit politik yang dahulu itu membela rakyat saat BBM naik. Ya, bukan bermaksud pesimis ya, namun hal itu bisa saja membuang waktu kita secara sia-sia. Karena mungkin pada akhirnya tidak ada yang berubah. Sedikit kita berhusnuzon ya, bisa saja keputusan ini diambil atas pertimbangan untuk menjaga keberlangsungan negara dan masyarakatnya. Dengan harapan semoga naiknya harga BBM ini oleh pemerintah bukan bertujuan untuk mencari profit, keuntungan lebih dari masyarakat untuk negara seperti itu, tetapi memang untuk menjaga kestabilan. Karena perusahaan pemerintah itu kan sejatinya tidak perlu berambisi cari untung, tetapi tugas mereka kan servis, yakni pelayanan masyarakat. Dalam artian, dengan kondisi krisis begini, perusahaan pemerintah khususnya Pertamina itu tidak rugi saja, agar tidak pailit itu sudah cukup daripada mengambil profit dari produknya kepada masyarakat, kan gitu. Ya, namanya juga perusahaan pemerintah ya, tentu secara prinsip tujuannya bukan menjadikan masyarakat sebagai objek bisnisnya. Namun apakah idealnya seperti itu? Ya, kembali lagi, ini bukan ranah saya untuk beraspirasi. Ya, bisa jadi apa yang saya sampaikan adalah salah dalam hal ini. Sehingga yang kita bahas di episode kali ini bukan soal regulasi dalam pemerintahan, melainkan fenomena agama yang muncul dalam momen yang sama. Dimana mungkin banyak dari teman-teman yang menyimak dan membaca pesan atau nasihat dari ustadz dan di postingan tertentu yang tersebar setelah pada akhirnya BBM itu naik dengan bunyi bahwa mengajak kita agar jangan khawatir ketika BBM naik karena alasannya sebab Allah pasti mencukupkan rezeki kita. Atau seperti kalimat lain, bersabarlah menghadapi kenaikan BBM karena orang yang bersabar akan ditolong oleh Allah. Atau nasihat lain seperti bahwa sebagai umat Islam kita tidak harus peduli harga naik atau tidak, karena tugas kita adalah beribadah kepada Allah dan Allah pasti menjamin rezeki kita seperti itu. Nah, nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz kita yang demikian, baik di ceramahnya atau di postingannya, itu adalah benar. Dan kita sebagai muslim tentunya meyakini dengan pasti bahwa Allah dengan janjinya pasti mencukupi rezeki kita walau seberapapun naiknya harga. Hanya saja yang terlewatkan adalah bahwa harga naik atau ekonomi sulit itu adalah fakta. Dan bahwa Allah menjamin rezeki kita itu juga benar. Namun perlu diperhatikan pula bahwa gaji dan pendapatan kita itu masih segitu saja. Dan banyak kebutuhan yang berdampak pada akhirnya. Dan itu adalah realita yang harus kita hadapi. Bersikap apatis atau tidak peduli ketika terjadinya krisis dengan alasan argumentatif bahwa tugas kita itu sebagai hamba hanya beribadah dan tidak perlu pusing dengan harga naik, pada kondisi tertentu menjadi masalah untuk umat. Kenapa? Karena dengan demikian tidak akan ada yang peduli mencari solusi perbaikannya. Begitu pula tentang menasihati agar umat bersabar dan kuat menghadapi krisis. Kalau tujuan menasihati ini agar umat tidak panik dan tidak chaos, maka itu adalah hal yang baik. Tapi juga perlu dipahami bahwa saran agar umat bersabar saja dalam menghadapi krisis pada akhirnya itu tidak akan mengubah realita jika kita dan masyarakat kita sedang dalam kondisi krisis.
Secara individu, saya dan Anda mungkin termotivasi dan merasa kuat dan sabar dalam menghadapi krisis dengan nasihat-nasihat tersebut. Namun pada akhirnya itu tidak akan mengubah kondisi masyarakat yang mungkin ada individu atau orang-orang lain yang di luar sana yang mereka itu sudah tidak kuat dan sabar menghadapinya. Karena bisa jadi masalah finansial yang dia hadapi tidak sestabil kondisi finansial yang kita miliki. Dan disclaimer ya, di sini bukan berarti dengan begitu kita harus mengkritik pemerintah, mendemo, mencaci, anarkis dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana konsep sabar itu ketika menghadapi krisis. Apakah yang dimaksud bersabar itu adalah menerima saja realita yang ada dan biarkan itu berjalan begitu saja? Atau ya udah biarin aja harga naik dan sabar aja jika gaji segitu-gitu aja. Walaupun nanti yang dikorbankan adalah susu anak yang dikurangi, contohnya seperti itu. Nah, apakah begitu konsep sabar? Oke, mungkin ada sebagian teman-teman yang tidak sepakat dengan saya. Tapi menurut saya, sabar di sini bukan berarti kita menguburkan gairah semangat berinovasi dan mencari solusi. Nah, teman-teman, sabar di sini yang diajarkan oleh para ulama dalam menghadapi krisis adalah bahwa agar kita itu tidak panik dan tidak histeris ya, agar kita itu tenang seperti itu. Supaya kemudian agar kita dapat berpikir waras bagaimana cara solusinya agar kita dapat menghadapinya kan seperti itu. Sehingga pada akhirnya sebagai dai atau para ustadz itu tidak bisa hanya memberikan nasihat bersabar kepada umat begitu saja. Karena kita tidak tahu sulitnya dan terjepitnya ekonomi mereka. Nah, bisa jadi dia itu ada hutang ya, dan juga bisa jadi ada tanggungan yang harus dinafkahi. Jadi sebagai dai atau ustadz, selain menasihati agar bersabar, tetapi kita juga harus dapat memberikan solusi kepada umat. Bahwa oke, kita sudah sabar nih, kita sudah ridha dengan kondisi kita. Lalu gimana nih solusinya? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana tahapan selanjutnya? Sehingga seorang ustadz itu tidak hanya menyandang gelar ustadz saja, tetapi juga solutif dalam membimbing umat atau minimal jamaahnya seperti itu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kan seharusnya seperti itu. Oh, mungkin kata ustadznya, ini bukan ranah saya seperti itu. Saya tidak ngerti soal regulasi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya inilah yang membuat mundur peradaban Islam. Gini teman-teman, ustadz dan ulama yang menjadi tokoh masyarakat dan rujukan masyarakat ya, sekali lagi, yang menjadi tokoh masyarakat dan rujukan masyarakat itu tidak hanya harus memahami ilmu-ilmu keagamaan saja, tetapi juga harus paham ilmu-ilmu yang menyangkut kemanusiaan, baik ekonomi, kesehatan, budaya, politik, dan sebagainya, bahkan entrepreneurship bahkan sekalipun. Sehingga dia benar-benar dapat menjadi pencerah buat umat, bisa memberikan solusi buat umat dan khususnya jamaahnya. Karena bagaimana bisa seorang ulama itu bisa memutuskan suatu perkara duniawi, apakah itu halal atau haram, jika dia sendiri tidak memahami konsepnya, memahami ilmu duniawinya tersebut. Kan seperti itu. Gimana bisa seorang ustadz itu menghukumi kripto itu haram jika tidak mempelajari cara kerjanya dahulu, kan seperti itu. Sehingga menjadi suatu keharusan seorang ulama itu juga harus memahami ilmu-ilmu yang menyangkut kemanusiaan dan yang berkaitan dengannya. Nah teman-teman, Rasulullah SAW sendiri ketika menghadapi krisis, beliau tidak hanya menasihati umat untuk bersabar saja. Tetapi coba lihat, beliau melakukan revitalisasi atau penguatan terhadap sumber-sumber produksi masyarakat, seperti sektor pertanian. Dalam hadisnya beliau mengatakan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, yakni tanah kosong atau tanah yang tidak dimanfaatkan, maka tanah itu berhak menjadi miliknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Nah, dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, sedangkan pemiliknya itu tidak sanggup mengurusinya dan takut tanah itu musnah, maka baginya lah tanah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis-hadis ini muncul untuk membangkitkan semangat bekerja dan bertani sebagai solusi untuk menghadapi krisis. Karena ketika itu sektor pertanian adalah sektor utama bagi mereka. Dan masih banyak lagi teladan Rasul dalam menghadapi krisis. Nggak perlu jauh-jauh lah ya, sebagai seorang yang dikenal ustadz oleh masyarakat, bisa memulai dengan memberikan solusi dalam lingkup yang kecil, setidaknya di antara jamaahnya saja. Misalnya, minimal memberikan solusi berupa ilmu atau skill dalam mengelola dana. Seperti pengelolaan finansial keluarga agar tidak boros seperti itu. Sehingga seorang ustadz itu juga dituntut agar paham hal-hal yang demikian sebagai tokoh rujukan masyarakat setempat. Sehingga peran seorang ustadz dan dai itu bukan hanya sebagai rujukan agama. Bukan hanya guru spiritual ya, apalagi teriak-teriak hanya menyalahkan pemerintah saja seperti itu. Akan tetapi juga dapat membangun masyarakat dan umat, bisa solutif, bisa mencari jalan keluar untuk membimbing jamaahnya. Dan jika rata-rata ustadz itu bisa sekarismatik begitu, maka kita akan bisa melihat kembali bagaimana peradaban kita bisa maju. Pada akhirnya apa? Tidak hanya ustadz, jamaahnya, dan umat Islam saja yang merasakan dampak positifnya, tetapi juga tetangga-tetangga kita yang non-muslim juga merasakannya. Itulah dia wujud nyata dari Islam rahmatan lil alamin. Jika kita tidak mampu berubah hal yang besar, maka dapat memperbaiki hal yang kecil-kecil dahulu.
itu sudah sangat baik. Maka yang harus kita hadapi sekarang adalah, oke lah harga BBM naik, dan itu adalah faktanya. Nah sekarang kita sebagai seorang yang mencari nafkah, atau khususnya kepala keluarga, selain tabah dan bersabar, tetapi juga mulai memikirkan solusi dan alternatif lain. Karena tentu tidak bisa hanya bersabar dan membiarkan begitu saja dengan kondisi yang ada. Kalau misalkan gaji kita itu belum naik, ya kita cari solusi alternatif lain seperti itu. Potensi apa yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah kemudian pula dari pengeluaran, bagaimana cara agar kita bisa hemat dalam pengeluaran. Karena bersabar ketika menghadapi krisis itu adalah perintah. Dan janji Allah itu adalah benar. Tapi ingat pula firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah teman-teman, sehingga sabar itu bukan berarti pasif ya. Tetapi sabar itu mengharuskan solutif. Mencari solusi. Wallahu a'lam bisawab. Nah kira-kira ada tips dan saran apa lagi dari teman-teman dalam menghadapi krisis? Mari berbagi di kolom komentar. Mudah-mudahan ada solusi buat teman-teman kita di luar sana yang sedang mengalami kesulitan. Nah klik like dan share jika video ini bermanfaat, dan kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.